Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil yang mau jual bro, Suzuki XL7 Matic tipe Z tahun 2022. Tahun pertama dia baru, kilometer baru 50 ribuan. Servis record resmi Suzuki. Full ori luar dalam, siap gas dari Sabang sampai Jepang. Ini mobil ke 353 yang mau jual dengan jual cara halus bro. Jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil gue review, dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro. Lo tinggal lebihin aja dan modal gue sajarnya. Kalau cocok penawarannya gue lepas. Jualnya cash ya, gue nggak jual kredit. Gue doain nonton biar rezeki limpah bisa beli mobil impiannya cash. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah sama-sama berkah. Yuk cek lagi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bro yang mau jual Suzuki XL7 tipe Z Matic tahun perakitan 2022. Warnanya cakep, void, putih, kilometernya masih 50 ribuan bro. Yang pasti tangan pertama dari baru, full record service di dealer resmi Suzuki. Ban-bannya ganti baru semua bro. Nih pembuatannya 2025 ya, pakai Bridgestone ya. Part-partnya 2025 ganti baru semua. Cakep, dia ada tambahan spoiler ya, soalnya tipe Z belum ada. Pajaknya baru aja gue perpanjang, jadi sampai dengan Agustus tahun depan 2026. Jadi tinggal gas aja bro ya. Mobil udah gue general check up di dealer resmi Suzuki. Yang gue ganti bro, filter AC, udara, sampai wiper ya. Elah bro, gue ganti baru ya. Jadi biar mobil tinggal pakai aja. Langsung aja kita cek interior ya. Nah ini matahari dikit lagi mau terbenam ya sebelum gelap ya. Cat-cat juga masih orisinil ya, masih full orisinil ya. Ada minus-minusnya dikit ya bro, namanya mobil pemakaian bro ya, bukan mobil baru. Sekarang kita cek ya. Nanti untuk yang minus eksterior kita cek ya, kita cek interior dulu. Untuk tipe Z kunci masih model puter ya, model biasa. Ini kunci, nah dia otomatis lipat ya. Buka, dia langsung buka ya spionnya ya, cuman nanti pas starter dia baru buka. Sekarang langsung kita cek ke interior ya. Interiornya masih full orisinil bro, bisa lihat ya, masih cakep ya. Setir ya bro, tuh ya, masih sesuai kilometer ya, 50-an masih bersisik kayak blur bisa ya kan. Jok-joknya ya cakep ya, perpaduan semi kulit sama bahan fabric ya, jadi nggak terlalu panas itu bro ya. Kalau kulit semua biasanya agak panas. Oke, kita masuk ke interiornya ya. Mobil juga lumayan kedap, ini pintu kebuka ya, nanti pas ditutup suaranya lumayan agak kedap bro ya. Nah ini interiornya masih full orisinil ya, AC masih double blower. Kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Kita kontak spion ngebuka otomatis normal ya, berfungsi. Sekarang kita coba kontak ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita kontak, indikator nyala semua bro ya, bisa dilihat indikator nyala semua. Sekarang kita coba starter. Kita starter, indikator mati semua bro ya, kecuali rem tangan sama safety belt ya. Berarti electrical normal semua, tidak ada yang abnormal. Starter juga bekerja dengan baik bro ya. Sekarang udah cek kilometernya. Nih, kilometernya baru jalan nih, kecil ya tulisannya 52.422 ya. Kilometer masih 52.422. Mobil XL7 tahun 2022 ya, 3 tahun pemakaian ya. Ya kurang lebih berapa tuh, 15.000, 16-17.000 lah ya, kurang lebih segitu lah per tahun ya. Ya termasuk gue bilang rendah banget enggak, tinggi banget juga enggak bro ya. Kurang lebih kalau 15.000 per tahun rata-rata standar pemakaian bro ya.
begitu servisnya di resmi Suzuki bro ya. Ini apa 35.000 ya, tapi udah gua general check up di Suzuki sini bro, Harapan Indah. Nanti kwitansinya ada terlampir ya. Jadi seperti biasa apa aja yang gua kerjain ya. Jadi kalau untuk oli mesin ya, oli mesin nggak gua ganti bro ya, karena pas gua mau ambil tuh diganti sama orangnya bro nih ya. Ini 28 Juli 2025 ya. Oke, oli Suzuki bro, EC Star yang 5W30 ya, kilometer 52281. Ini 52422 ya. Jadi baru buat diganti ya, sama servis ringan ya. Cuma ini bengkel umum ya, bengkel langganannya dia nih ya. Itu oke. Jadi sedikit histori ya, histori punya mobil ini. Jadi mobil ini gue dapat sekali dua bro ya, sama yang iklan di IG gue atau YouTube tuh ada mobil BRV. Nah BRV sama XL7 ini sama bro ya, pemiliknya sama, 2 unit ya. Pajaknya juga sama karena ngambilnya bebarengan bro ya. Jadi yang punya tuh orang Madura ya, dipanggilnya Pak Haji lah ya. Sekali beli 3 deh bro. Expander, BRV sama XL7 ya. Cuman Expander udah gue incer, cuman diambil adanya bro. Akhirnya yang 2 yang ini, yang gue deal 2 XL7 sama XL7 sama BRV gitu. Jadi yang punya itu. Jadi dia punya ini bengkel dekat pabriknya dia bro ya. Jadi dia pemain leburan aluminium, besi-besi gitu bro lah, gua ngerti lah ya. Dia dekat bengkel pabriknya dekat sini ya. Jadi dia ya Pak Haji bilang ya, gua males shoot katanya kalau ke dealer agak lama ya. Gua ke situ aja deket ya, walaupun masih gratis dia tetap ke bengkel ini. Karena orang bingung ya sama orang apa, ini kelebihan duit kali ya. Ya itu ya intermezzo sedikit ya ceritanya. Jadi untuk histori pemilikannya seperti itu bro ya. Jadi gue dapat 2 unit, nomornya sama-sama pajaknya juga sama karena dia ngambil bebarengan, warna juga putih semua ya, karena ini temennya warna putih. Oke, jadi seperti biasa gue bahas dulu apa aja yang gue kerjain di mobil ini. Jadi untuk oli mesin gak gue ganti bro ya, dia oli mesin sama servis ringan udah dilakuin sama pemilik sebelumnya. Jadi yang gue lakuin di Suzuki general check up ya, general check up, terus filter udara, filter AC sama wiper depan gue ganti baru bro ya. Nih cuplikannya ada di sini sekilas ya. Untuk oli mesin baru aja diganti bro ya sama pemilik sebelumnya. Itu bisa lihat tanggalnya 28 Juli ya, pakai oli Suzuki juga EC Star. Dan gue lakukan general check up di dealer resmi Suzuki Harapan Indah bro ya. Kita cek sampai kolong-kolong semua. Dan ada penggantian spare part ya, filter udara itu yang atas bekas yang bawah baru, dan filter AC gue ganti baru juga bro, yang atas bekas yang bawah baru. Berikut ban juga 4 partnya ganti baru ya, pembuatan 2025. Pakainya Bridgestone bro ya, nggak kaleng-kaleng bro ya, bisa dicek. Dan pajak baru aja diperpanjang sampai dengan Agustus tahun depan 2026. Terakhir ada wiper depan gue ganti baru, jadi insya Allah siap gas dari Sabang sampai Merauke. Nah itu bro ya, jadi insya Allah mobil siap gas bro ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi tetap bro ya, namanya mobil baru gue nggak muluk-muluk. Namanya mobil baru pasti ada minus bro ya, tetap sepedana bro ya. Cuman di mobil ya insya Allah tinggal gas loh, bukan berarti mobil pakai jalan mogok apa gimana. Insya Allah tinggal gas karena dipakai harian sama orangnya bro, sama Pak Haji dipakai harian ya. Bahkan dari ketiga mobil itu, Expander, BRV sama apa XL7 ini ya, Pak Haji paling demen pakai ini bro ya. Ini jadi buat warawiri dari rumah ke pabrik ini demen pakai ini ya. Dia bilang lebih enak dipakai, posisi duduknya lebih PW gitu, lebih nyaman katanya bandingannya, katanya sih begitu bro ya. Ya selera orang beda-beda bro ya kan. Jadi kalau buat warawiri pabrik rumah ini, terus kalau buat keluar kota dia pakai yang gede bro ya, pada Pajero, ada Fortuner sama Ribbon gitu sih bro ya. Sekarang kita bahas recordnya bro ya. Recordnya di sini buku servis, ini buku servisnya. Nah ini servisnya, general check up terakhir di sini bro ya. General check up sudah nyangkut di tangan satu. Jadi udah buat general check up, dia ongkosnya itu. Nah untuk kaki ya, itu ya voltage-nya masih 12,9, masih bagus. Terus general check up ya. Tuh totalnya segini bro ya, general check up-nya. Jadi mobil sehat walafiat, bisa lo tinggal gas saja bro ya. Terus service record-nya di sini ya. Nih service record-nya. Nah ini yang gue bilang tadi bro ya, tuh
Ini masih ada kupon gratis, cuma udah kelewat nih bro ya. Nah sayang banget nggak dipakai sama Pak Haji ini ya, malah lebih milih yang bayar gitu ya. Orang udah rencanakan duit beda bro ya. Nah ini saya kasih kode ya, kayak kira 100 perak, 7.000, 10.000, 27.000, sama ini kalau 35.000 ya. Dan terakhir gue ini bro ya, cek berkala di kilometer 52.000 ya, di Buana ini bro, Indomobil Harapan Indah. Kalau ini di mana nih ya? Ini di Buana Trada, nah, gue nggak tahu lah ya, bisa cek lah di Suzuki bro ya. Dan ini buku manualnya komplit segala macamnya ya, komplit semua tuh. Oke, jadi itu aja. Mobil cakep, bebas bro ya, mau ngecek ke Suzuki dari mana aja bebas. Suzuki dari Sabang sampai Merauke, sampai Suzuki Jepang bebas, silahkan. Kilometer asli, recordnya ada. Mau bawa bengkel ke Suzuki lagi silahkan, mau mekanik sendiri ke bengkel rekanan sendiri bebas silahkan, mau inspektor juga bebas bro ya. Cuman kalau inspektor bro ya, bukannya gue anti bagaimana, jadi gue setiap video nih gue ngomong berkali-kali saya sampai berbusa-busa karena pengalaman gue banyak missnya bro ya. Nggak semuanya sih, cuma ada yang bagus juga, cuman banyakan missnya daripada yang ininya bro ya. Yang belum lama ya, kurang lebih sebulanan ya, satu mobil dicek sama dua inspektor berbeda ya, dua customer berbeda ya. Jadi yang pertama dibilang perbaikannya 20 juta plus, yang kedua dicek langsung di DP, langsung minta kirim bro, nggak ada masalah ya, cuman minor lah kata orangnya gitu. Jadi ya gini bro ya, jadi satu mobil dilihat dua inspektor tuh hasilnya bisa berbeda bro, apalagi cek 5 orang bisa berbeda gitu kan. Jadi gue bingung apa nih, nggak ada standar apa gimana, gue nggak ngerti ya. Karena kan nama inspektor mungkin jam terbangnya beda-beda, pengalamannya beda-beda gitu ya. Ada yang ya begitulah ya, ada yang juga banyak juga inspektor tanda kutip nakal bro ya, bermain jadi mobil kita sebagai pedagang dicek-cekin, ntar dia ngarahin customer ke mobil rekanannya dia. Banyak tuh bro, karena gue temen inspektor juga banyak banget bro ya. Dulu gue kerja di mobil 88 ya kan, itu sekarang banyak banget yang jadi inspektor. Jadi gue tau lah bro trik-triknya, bahkan gue dapat mobil dari inspektor pun pernah bro. Pernah gue dapat mobil dari inspektor gitu bro ya. Ya banyak bis lainnya bro, yang paling fatal pernah mobil gue gak bekas banjir, dibilang bekas banjir, itu fatal banget. Akhirnya gue komplain, diramein segala macam, udah beres lah ya, udah clear. Terus ban baru ya, masih berwarna, masih berbulu, dibilang 75% kondisi. Itu sih kacau tuh bro. Terus apalagi ya, kampas rem dibilang udah tipis harus ganti. Itu gue percaya aja sama inspektor gue, karena gue tanggung jawab ke customer, yang gue bongkar ke bengkel, gue ganti, pasti bongkar, mekaniknya bilang masih tebel, mau bazir. Yang kedua gue udah terlanjur beli spare part, akhirnya gue bonusin. Itu ya sekitar intermezzo aja ya, kurang lebih segitu. Yang penting bebas bro, gue nggak larang pakai inspektor, silakan pakai inspektor, yang penting hasilnya profesional dan bertanggung jawab ya. Yang penting hasilnya jangan ditelan mentah-mentah bro ya, di cross check dulu bener apa enggak gitu ya. Oke, sekarang kita cek eksterior ya. Mobil cakep ya, interior ori, eksterior masih ori, ban baru, pajak baru, tangan pertama dari baru ya. Insya Allah tinggal gas aja bro ya kan. Jadi kalau mobil cakep kayak gini apa ya, nggak usah kelamaan bro ya, nggak usah jelas-jelasin apa panjang lebar sampai berbusa-busa. Jadi kalau ada orang lihat bagaimana, kita diem aja bro, biar mobilnya nanti yang berbicara sama customer ya bro ya. Oke, sekarang kita apa, oh iya gue belum bahas mobilnya ya. Udah proses kotor, kita nyari lagi bro ya, maaf ya. Dari transmisi, AC segala macam tuh kayak jadi keburu-buru nih bro. Soalnya ada janji sama orang nih, kayak buru-buru, maaf ya. Nih nggak apa-apa, udah di video, sayang juga kalau nggak di review dikit ya. Nah dari Matic-nya ya bro ya, agak cepet dikit ya. Matic-nya modelnya cakep bro ya, bahannya kulit gini cakep ya, kayak mobil mewah. Dan Toyota zigzag ya. Ini posisi P ya, nih masih kulit jeruk bro ya, 1 mm. R ya, kamera mundur ya, N, D normal ya Matic-nya, nggak ada jeduk-jeduk, nggak punya aneh ya. Kalau kurang yakin silahkan datang aja langsung ya. Udah gitu kelebihannya apa, Suzuki Matic-nya masih konvensional bro, masih biasa konvensional ya. Dibanding pesaingnya itu udah CVT semua, dia doang yang masih AT bro ya. Jadi ya paling apa ya, don't worry lah. Sebenarnya CVT pun juga nggak masalah sih bro ya, banyak yang awet juga kok, cuman beberapa ada yang kena dan segala macam ya. Namanya mobil bro, cuman semakin lama semakin canggih, semakin apa ya, kalau CVT dia lebih halus, yang pasti lebih irit, jadi lari tinggi dia bisa kecepatan yang rendah. Cuman yang enak yang Matic konvensional, perawatan yang terlalu ribet. Udah gitu lah, ada sensasi bahwa mobilnya tuh kayak ada hentakannya bro ya,
ya mirip-mirip kayak manual perpindahan ngeng gitu ya. Kalau speed itu kayak bawa ini bro, motor beat ya datar gitu tuh ya. Cuman yang lebih halus lah dia kelebihannya. AC sudah digital ya, ini pengatur arah angin AC, front defogger, rear defogger nggak ada nih, sirkulasi di dalam. Ini fan-nya gue setel paling maksimal 8 ya, bisa di setel. Ini suhunya bukan fan-nya kita coba maksimal ya. Normal. Audio masih bawaan standarnya ya. Kita coba ya. Oke. Ini kan sederhana Ya. sekali ya. Audio normal semua ya. Dia belum ada tweeter, speaker di setiap pintunya, ada total 4 speaker. Terus setir ya masih kulit jeruk ya, masih cakep sesuai kilometer. Ada airbag di pengemudi sama di penumpang ya. Terus spion tadi sudah retract ya. Ini sensor parkir, ini pengaturan ketinggian lampu ya, lampu headlamp, lampu utama. Auto yang sebelah supir aja bro ya. Yang tidak auto, cup holder, sini cup holder. Sini ada apa? Power outlet ya, USB aux. Rem tangan masih konvensional, ini juga ada lagi power outlet ya, spot kecas juga di gerbang belakang. Joknya masih bawaan pabrikannya, masih ori. Ini apa? AC, aku mundurin dulu ya, kita tes AC double powernya. Kita coba ya, normal, nyala nggak masalah ya. Oke, pelapon masih rapi, bersih ya, dan kaca masih plastikan, ada mirrornya, nggak ada lampunya nyala. Ini saya rasa juga masih plastikan bro ya. Oke, itu aja sih ya, mobil cakep ya. Sorry tadi kelupaan, terburu-buru. Kadang udah janji sama orang kalau ngaret nggak enak bro ya. Cuma namanya kita ya kerja restoran bro ya kan, kerja restoran. Kadang kita ya, sekarang ini dulu posisi gue itu dulu ya terima gaji gitu bro, enak ya. Sekarang gue harus menggaji orang bro ya kan. Jadi ya kerja restoran lah ya. Tapi ya yang penting segala sesuatu itu udah diatur sama Allah ya rezeki ya. Yang penting kita usaha aja dulu, oke? Nah sekarang kita cek dulu, sebelum cek stereo kita cek dulu ada indikasi bekas banjir atau tidak. Kita cek di kolong pedal ya. Ya, itu kolong pedalnya masih tebal-tebal bro, sesuai kilometer. Aman semua, nggak ada karat-karat ya. Tuh aman ya, bebas banjir. Silahkan cek bro ya, bawa ahlinya bro ya, jangan sampai yang salah-salah ngecek ya. Nah ini ya, karpetnya masih bagus, Suzuki. Wah ada duit nih bro, 1000. Motor punya siapa nih ya. Oke, sekarang kita cek ke tulang-tulang pintunya. Dari slider masih utuh semua, masih buat pabrikannya ya. Buat yang pernah dibuka, ya. Ini stiker tekanan angin ban, ukuran ban sini semua masih ada. Tuh, kaleng, slider masih utuh semua, masih aman buat ya. Nggak pernah dibuka ya. Terus plastik pabrik masih semua aman, nggak ada bekas tabrak. Setelah sini utuh semua aman, nggak ada bekas tabrak ya. Masih aman semua, tidak ada bekas tabrak. Oke, sekarang kita cek ke eksterior ya. Catnya warna putih ya, putih mutiara, cakep ya. Dimana kayak putih apa tuh, putih solid ya, kalau salah merek Toyota atau putih solid. Sekarang kita cek dari pintu ya, catnya masih ori bro. Pintu kanan depan ya, cat masih ori, mulus ya. Minusnya nih bocor-bocor dikit aja bro ya. Yang lain overall mulus ya. Spion catnya masih ori, bekasnya utuh, tidak pecah. Fender kanan catnya masih ori ya. Kap mesin masih ori, mulus, bening, bisa ngaca nih. Bocor dikit aja bro, kena batu kerikil nih. Yang lain overall masih oke, masih mulus ya. Kaca depan juga masih boni bro, nggak ada bekas stencilan ya. Atap lempeng ya. Ban jadi baru ya, 2025 ya. Bannya baru 2025 tuh, masih ya 90%, 99% ya, masih baru ya. Terus minusnya nih ban sedikit nih ya. Tadi masih buat pabrikan yang loncat bro ya. Tampilan depannya ya ganteng ya, kayak ya. Dia sudah pakai DRL tuh ya, di semua tipe dia udah DRL nya bro. Jadi untuk Suzuki ini nggak pelit tuh ya. Jadi tipe dari atas tengah bawah tuh nggak ada bedanya bro. Dari velg eksterior ya, bedanya cuma minor banget ya. Jadi nggak dibeda-bedain lah bro ya. Nggak kayak Toyota tuh ya, beda velg kaleng segala macam. Cuman sekarang sih udah veteran. Oke. Headlampnya utuh, nggak pecah. Bumper katanya masih ori bro ya. Masih ada garis itu bro ya. Masih ori, terus kemudian ini minusnya bro ya. Catnya masih ori nih, sama sini nih ya. Mau dicat monggo silakan, kalau sekarang sih total aja ya, dikit doang. Cuman sayang sih kalau dicat, masih bawaan pabriknya bro, masih ori. Grill masih utuh ya. Lampu kiri juga utuh, bening, tidak pecah ya. Bumper catnya masih ori, mulus ya. Ini sama sini minor-minornya bro. Oh ya. Mau cat monggo ya. Catnya masih bawaan pabrikan ya. Yang kiri catnya masih ori, mulus ya.
ban baru bro ya, Bridgestone 2025 bro ya, pakai 2005 semua. Spion juga mulus, masih dikasih ori, pintu kiri juga mulus, ceknya ori ya. Minusnya ini ya, bocil-bocil dikit, sama ada lesung-lesung dikit kalau salah bro ya. Ini di mana ya? Ada di sekitar ini ya, lesung dikit minor banget. Tipis. Jadi kalau mengunci kelebihan Suzuki itu ya, jadi kalau ngebuka dia harus 2 kali pencet, jadi cuma driver aja yang kebuka. Oke, kita cek pelan-pelan pintunya. Sebenarnya masih utuh semua, masih aman, masih bon balikannya nggak titik-titik masih utuh. Ini CSR utuh semua, aman, nggak ada bekas tabrak. Silas ini juga utuh semua, aman, nggak ada tabrak ya. Ini lastik pabrik masih utuh semua, masih kaleng. Nih pot-potnya boleh buka, silas-silasnya masih utuh ya. Nih pot-potnya aman, tidak ada bekas tabrak. Pintu kiri belakang catnya masih ori, mulus, rapi. Ini minusnya bocor-bocor sedikit, sama ada lesung lagi nih bro, nih sedikit sini ya. Jadi kita di sini untuk sini ada minus sedikit ya. Ya, tapi catnya masih bawaan pabrikan dulu. Hasilnya masih utuh semua, masih bawaan pabrikannya masih aman ya. Ada bekas tabrak. Sini sini utuh semua ya, aman ya, ada bekas tabrak ya. Tuh. Pot-potnya nggak pernah dibuka, masih rapi ya. Nih pot-potnya juga nggak pernah dibuka bro ya, masih aman. Sekarang kita cek pilar C nya ya bro ya. Tuh, ini belum pernah dibuka nih bro, masih keras. Tahu ya, tenaga kita sudah lemah nih. Udah dari pagi bro, terjemput sekolah, video, balik lagi, video lagi. Aduh. Ya, bapak-bapak rumah tangga bro, ini kebuka nih bro ya. Ini gue buka dikit ya bro ya. Pilar C nya masih lempeng bro ya, masih simetris, tidak kering, tidak bekas cecetan bulan. Lastik pabriknya yang putih masih jelas bro ya, aman, tidak ada bekas tabrak ya. Kalau lo mau buka semuanya silakan bro ya, karena di video memakan waktu. Jadi kalau sampai pilar C apa B apa A kena, hati-hati bro ya, berarti itu mobil pernah kebalik atau enggak keguling ke jurang bro ya. Oke, jok belakang cakep ya, semi fabric, semi kulit. Ini ada ambresnya juga ya. Jok baris ketiga masih rapi juga ya. Cup holder sisi kanan, sini nggak ada pocket, sini ada pocket, cup holder. Oke, fender kiri catnya masih ori ya, masih mulus. Ban kiri belakang ya masih tebal bro ya, bannya ban baru semua ya. Ini 2025 bro ya, tuh nggak perlu dibahas lagi lah ya ban. Ini tampilan belakangnya ya, dia tipe aslinya Zeta belum ada spoiler ya, tambahan ya. Tapi nggak tahu nih bawa Suzuki apa gimana ya. Oh iya bro, nih Suzuki, Suzuki asli nih bro. Dan pintu kiri belakang masih utuh ya, lampu kiri belakang utuh, tidak pecah. Bumper masih rapi, mulus, catnya masih ori bro, masih ada garisnya ya. Bagasi juga masih ori, mulus ya. Emblemnya SL7 ya. Lampu kanan belakang juga utuh ya, tidak pecah ya. Bumper masih ori, mulus, nih minusnya nih bocor sedikit ya. Yang lain masih overall masih oke semua bro. Sekarang kita buka pintu bagasinya ya. Kita cek dulu ya, sebelum cek bagasi kita cek dulu tulang-tulang bagasinya bro. Nih bot-bot yang boleh buka ya, selerer itu semua aman, tidak ada bekas tabrak, selerer itu semua. Nih bot-botnya ya, belum ada dosa, bot-botnya belum pernah dibongkar bro ya. Tuh ya, belum ada dosa bro, selerer itu semua aman, tidak ada bekas tabrak. Sekarang kita cek tulang ya, tulang pintu bagasinya ya. Bot-bot lampunya belum pernah dibuka bro, tuh ya, masih bot pabrikannya Stanley. Lastik pabriknya masih lempeng semua ya. Tuh, lastik pabriknya masih aman semua bro ya, mereknya masih orinya Stanley. Sekarang kita buka karetnya ya. Tuh, karetnya lempeng semua ya. Karetnya lempeng, tulang belakangnya lempeng semua, aman, tidak keriting atau bekas cat-catan atau dembulan ya. Aman semua. Kalau mau buka semua silahkan ya, pada video makan waktu. Nih bot-botnya ya, belum boleh bongkar. Ini bagasinya lumayan lega, ini tadi gua ganti bro ya, tadi dibahas. Terus di dalamnya ada P3K sama lampu segitiga ya, ya lampu segitiga ya. Ini kosong ya, bisa buat naruh barang. Ini ada dongkrak, tuh dongkrakannya belum pernah kepake bro, tuh masih ada tulisan kode nomor apanya tuh ya, udah ngerti lah ya. Nah, oke. Nah ini jok 3 bisa direbahin maju mundurin tuh ya, kalau kurang rebah ya, juga udah lumayan lega ya. Nah tuh ya, untuk baris ketiga sosok beda lega banget kalau enggak, tapi ya udah lumayan dibanding generasi sebelumnya awal tuh, R3 awal tuh ya. Karena R3 sama SL7 sama bro, mengganti pala depan, cuma yang SL7 emang ganteng sih modelnya. Lampu kiri belakang utuh
Aku kiri dong. Maaf nggak konsen. Sisi kiri ada cup holder, sisi kanan ada cup holder. Maaf bro. Konsentrasi udah mulai berkurang nih. Vent kanan belakang, ya. Kita masih ori mulus, ya. Lampu kanan belakang, lampu ban belakang kanan, ya. Masih baru ya, emang baru bro. 2025, oke. Untuk kanan belakang kita masih ori mulus, ya. Minusnya udah kotor, tangguh yang kotor bro. Kita tinggal gelap ya. Ini bukan kotor, ini bocor dikit. Yang lain overall mulus sih bro, ya. Mulus ini bocor-bocornya, kapan taruh sedikit doang ya. Untuk sealernya situ semua, masih buat pabrikannya, masih aman ya, masih aman semua, ada bekas tabrak. Sealer sini juga itu semua aman, tidak ada bekas tabrak tuh ya. Nah, masih aman semua nih, buat potnya kemarin buka. Oke. Mobil XL7 Zeta Matic 2022 ya. Pajak baru, oli baru, ban baru ya kan. Tinggal gas aja bro ya. Mobil tahun-tahun dari baru, servis record di Suzuki. Oke, sekarang kita cek ke bagian mesin. Sorry kurang kenceng, udah lemes bro ya, sorry. Oke. Untuk kondisi mesin ya, bisa dicek bro ya. Kondisi mesinnya bro, belum pernah bongkaran bro, lihat ya. Baut-bautnya belum ada dosa, tinta-tintanya juga masih jelas bro, tuh ya. Tinta warna-warninya, mesin kering, no rembes ya. Masih cakep ya, belum pernah bongkar-bongkaran, masih mohon pabrik. Sebelum cek mesin kita cek dulu ya ke tulang-tulangnya di kap mesin. Kap mesin baut-bautnya juga belum pernah ada dosa ya, belum pernah dibongkar. Silinder masih utuh semua, masih pohon pabrikannya ya. Masih bulat-bulat semua bro, elastik pabrik masih utuh ya, masih kaleng. Nih setelah itu masih pohon pabrik semua, masih aman ya. Baut-baut nggak ada dosa, silinder utuh semua aman, tidak ada bekas tabrak. Sekarang kita cek ke tulang bagian mesin ya, plastik pabrik masih utuh semua ya. Ini silinder masih utuh, masih aman. Ini buat pot yang nggak pernah dibuka, tulang-tulangnya ya masih lempeng semua, masih simetris, bisa lihat bro, tuh ya, nggak keriting, nggak ada bekas cat-catan atau dempulan bro. Nih plastik pabriknya masih utuh ya, stiker-stiker masih lengkap, nih dalamannya ya masih lempeng, ini tulang-tulangannya masih utuh semua bro ya, masih aman. Nih tulang dalamnya bro, ya masih lempeng, simetris, ada keriting atau bekas cat-catan atau dempulan tuh ya, biar enak ya. Kalau kurang pas datang aja bro ya, tulangnya masih aman semua. Nih sekarang sudah semua, tulang-tulangan aman, nih nomor rangka semua aman bro ya, tidak ada bekas tabrak dan banjir. Silahkan cek bawah olinya. Sekarang kita cek bagian mesin bro ya, dari dipstick oli ya, tuh ya, amannya nggak bekas kerak-kerak ya, tuh, bening, aman, nggak bekas kerak ya. Sekarang kita cek lagi ke ngangkut ini, nah minyak rem juga udah full ya, penuh ya, dan bening, masih bening. Harus kita cek lagi ke radiator bro, radiator reservoir ya, tuh sudah penuh bro ya, pakai coolant warna hijau. Untuk aki juga masih bagus di Oktober 2024 ya, belum ada setahun ya, sekitar hampir setahun lah dikit lagi bro ya. Mesinnya bro tuh ya, masih celong ya, baut-bautnya belum pernah dibongkar-bongkar, masih bawaan original pabrik, kering ya. Silahkan cek olinya, mau cek ke Suzuki mana aja bebas, kita terbuka aja bro ya, jadi yang jual enak, yang beli enak. Oke, sekarang kita cek ke kolong, ada rembes takut, kita cek kolong. Ini tulangan kolongnya nih, tuh ya, aman ya, nggak ada keriting-keriting. Nih kolongnya aman, nggak ada rembes ya, kering. Itu yang netes arasi bro ya, mesin AC-nya atau tadi ya. Oke, sekarang kita cek ke bagian dokumen. Untuk kelengkapan dokumen lengkap semua bro ya. Di sini ada STNK, cuman gua nggak bisa unjukin nopolnya karena di YouTube dilarang menampilkan informasi data pribadi. Nanti video bisa kena take down bro dari pihak YouTube. Nopolnya nopol F, F-nya F Bogor Cilengsi, F-nya F Ganjil. Mobilnya Suzuki XL7 tipe GL ya, otomatis ya, itu tipe Zeta. Tahun perakitan 2022, warna putih metalik. Pajaknya baru aja gua bayar sampai dengan Agustus 2026 tahun depan ya. PKB total sekitar 3,5 juta. Kalengnya sampai dengan 2027. PKB lengkap ya. Tangan pertama dari baru atas nama perorangan tuh ya, 2022. Cuman gua nggak bisa unjukin faktur ya bro ya. Jadi nama BPKB, STNK faktur satu nama, berarti tangan pertama dari baru ya. Cuma gua nggak bisa unjukin karena nanti kena sanksi pelanggaran di YouTube. Dan ini kunci servis juga lengkap semua. Oke, BPKB faktur nih lengkap semua, mobil tangan baru, pajak baru, ban baru, servis record, tinggal gas saja bro. Oke, untuk yang berminat bisa kontak nomor di bawah, jangan lupa subscribe untuk dapat info berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum.